Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqu wa lastum bi'ahidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah segala yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan. Jangan kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan, sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Ketahuilah, Allah sungguh maha kaya lagi maha terpuji. Al-Baqarah ayat 267. Para pendengar, para pemerhati, shaimin wassaimat yang berbahagia, Islam menuntunkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yang menjadi hak milik manusia sendiri. Manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka manusia mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari bumi dan seluruh isinya. Tetapi manusia juga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kelestariannya. Tidak diperbolehkan mengeksploitasi dan merusak keberadaannya, apalagi dalam persoalan mencari harta. Manusia boleh mencari sebanyak-banyaknya di muka bumi ini, tetapi harus tetap dalam wilayah yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Dalam mencari harta, pertama manusia dianjurkan untuk berusaha dengan tangannya sendiri, karena dengan tangannya sendiri akan memberikan nilai lebih dalam meningkatkan rasa syukur dirinya terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Kedua, cara mencari harta itu pun harus halal dan menjauhkan dari perbuatan yang mengandung unsur tercela. Karena pada dasarnya harta itu akan dapat mengakibatkan kerugian pada manusia dan tidak memberikan manfaat apapun, apalagi apabila didapatkan dari hal yang kurang terpuji. Kemudian, harta yang telah didapat manusia, Islam mengatur tentang pemerataan dan pencegahan terhadap penumpukan harta kekayaan. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat seluruhnya, maka ia harus digunakan untuk kepentingan bersama. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Al-Hasyr ayat 7. Pada dasarnya harta itu adalah milik Allah, yang kemudian Allah memberikan amanat kepada seseorang, keluarga dan masyarakat. Maka harta milik mempunyai fungsi sosial yang harus tetap memperhatikan orang banyak, bukan kemudian hanya dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Untuk itu, Islam menganjurkan manusia bersedekah dan berinfak, agar manusia memberikan sebagian harta miliknya kepada orang lain, supaya manusia sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dari Allah. Dan Islam menganjurkan kita harus
dengan bahwa tangan di atas atau yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah atau yang meminta. Rasulullah sendiri dalam kehidupannya telah memberikan pengajaran atau teladan tentang bersedekah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisikil tamroh. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu akan api neraka walaupun kamu hanya bersedekah separuh biji kurma. Para pendengar yang berbahagia, keutamaan kita berinfak dan bersedekah di antaranya. Pertama, merupakan manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan. Kedua, mendidik manusia yang membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan dan mengantarkannya selalu takarub atau mendekatkan diri dengan Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. Yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan, karena pada hakikatnya manusia adalah bersaudara. Dalam persaudaraan tidak hanya dalam pertalian darah saja, namun disebabkan oleh berbagai hal yang mengandung berbagai persamaan yang kemudian melahirkan ikatan-ikatan emosional. Maka ketika manusia mau berinfak dan bersedekah pada orang lain, akan menambah rasa persaudaraan yang telah terjalin dan lebih merekatkan hubungan tersebut. Keempat, menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, sehingga menciptakan ketenangan dan ketentraman di masyarakat. Karena apabila terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin, akan menjadikan kedengkian dan iri hati dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, pada saat orang-orang kaya atau yang berkecukupan tidak mempunyai keinginan mengulurkan bantuan kepada mereka. Kedengkian dan iri hati akan memunculkan permusuhan yang hebat dan timbullah kecemasan. Tapi apabila orang-orang kaya mau berinfak dan sedekah, permasalahan itu tidak akan terjadi. Yang selanjutnya, melahirkan rasa solidaritas sosial yang tinggi. Manusia adalah makhluk individu dan sosial yang membutuhkan orang lain, perlu bantuan orang lain. Maka ketika manusia mendapatkan harta benda, rasa memilikinya harus seiring dengan rasa kebersamaan dengan orang lain. Manusia pun harus sadar bahwa orang lain mempunyai hak terhadap sebagian hartanya. Maka sudah sewajarnya manusia memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya demi kepentingan orang lain dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Para pendengar, para pemerhati yang saya hormati dan berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila kita menggiatkan berinfak dan bersedekah, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan merekatkan hubungan antara manusia dalam kehidupan di muka bumi. Terlebih di bulan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, mudah-mudahan kita diberinya kesempatan untuk sama-sama memberikan infak bersedekah kepada orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan dari harta atau infak yang kita sampaikan. Ini saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Nasri minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.